Shalom Kak Ferin, puji Bapak Yahweh, hari ini kita bisa masuk dalam satu bulan baru, 1 Sivan 5784. Pesan daripada perayaan, ya, kita akan masuk perayaan Shavuot, di mana perayaan Shavuot ini adalah perayaan yang tertulis dalam kitab Imamat 23, yaitu perayaan hari raya pencurahan Torah. Dan waktu yang sama pula ketika zaman Yeshua mencurahkan Roh Kudusnya, Roh Elohim. Ya. Jadi ini adalah hari-hari, ya, kurang lebih 3-4 hari lagi kita akan masuk dalam perayaan Shavuot. Namanya perayaan, celebrate, ya, pasti ada yang sesuatu kita lakukan, ya. Sama seperti ada perayaan orang merayakan hari lahirnya, ya, kita merayakan Sabat, maka kita nanti di dalam perayaan Shavuot kita masuk di dalam doa dan Sabat. Tetapi ada yang sangat mengganjal, ya, dengan perayaan. Kita masuk kepada Sabat-Sabat, kita masuk kepada hari-hari raya. Kita buka Yesaya 1 ayat 13. Yesaya 1 ayat yang ke-13, ya. Bulan-bulan barumu dan perayaan-perayaan tetapmu, jiwaku membencinya. Itu adalah beban bagiku, aku telah dibuat lelah menanggungnya. Dan pada saat engkau menadahkan tanganmu, aku akan menyembunyikan mataku daripadamu. Saat engkau memperbanyak doa, Bapa Yahweh tidak mendengar. Tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah dirimu sendiri, buatlah dirimu bersih, jauhkanlah kejahatan dari perbuatanmu dari depan mataku. Berhentilah melakukan yang jahat. Belajarlah untuk melakukan yang baik, carilah keadilan, hiburlah orang yang tertindas, belalah hak yatim piatu, perjuangkanlah kaum janda. Kita sedang merayakan hari-hari raya, kita itu udah taat, ya. Masuk perayaan ibadah Syabat, kita mulai taat, ya. Tetapi ada hal yang sangat mengganjal di hati Bapa Yahweh, ya. Kita mulai membawa korban-korban persembahan kita, sedekah-sedekah kita di hadapan Bapa Yahweh. Ukupan, tetapi semua ukupan itu, ya, kekejian sama Bapa Yahweh. Bulan-bulan barunya juga, ya, atau Rosh Kodesnya, panggilan pertemuannya, pertemuan rayanya, Bapa Yahweh tidak dapat menahannya. Itu adalah kejahatan. Kita bisa masuk kepada hadirat Bapa Yahweh itu karena darah Yeshua Mashiach. Kita bisa memanggil dia Bapa, ya Aba, itu semuanya karena darah Yeshua Mashiach. Jadi kita harus memakai, ya, kita harus bangsa-bangsa ini, ya, kita sadar kalau kita dientenkan, disatukan, dicangkokkan dengan Israel itu karena Yeshua HaMashiach dari Bani Yehuda. Kita bisa datang sama Bapa Pencipta langit dan bumi. Kita mulai minta ampun. Kita mulai minta ampun. Supaya apa, saudara? Supaya bulan-bulan baru kita, syabat-syabat kita, ibadah-ibadah kita bukan hanya sekedar rutinitas, ibadah rutinitas saja. Dan ibadah itu tidak membebani daripada Bapa kita. Kenapa, saudara? Karena saat kita berdoa, ya, kita udah tefillah nih pagi, siang, malam, ya kan? Tetapi saat kita menengadahkan tangan kita, Bapak gak dengar.
Ibarat kita minta sama orang tua kita, ma minta uang sekolah, ma minta uang jajan, gak didengar, malah apa, membelakangi. Gimana perasaannya? Ketika engkau meminta sesuatu dari orang tuamu balik badan. Ya, dia sembunyikan tangannya, dia sanggup. Ada uang kok, bisa dikasih sama anak-anaknya. Bapak kita bisa kasih semua sama anak-anaknya, tapi dia menyembunyikan wajahnya. Pada malam hari ini juga, ketika berdoa kepada pemilik langit dan bumi, kita perbanyak doa kita, tetapi Tuhan gak mau dengar. Kenapa? Ayat yang ke-14, aku tidak mendengar karena apa? Tanganmu penuh dengan darah. Apa artinya? Membunuh. Tangan kita pakai bukan untuk memberkati orang lain, tapi tangan kita pakai untuk membunuh orang lain. Sekarang membunuh orang lain itu sampai berdarah-darah, gak perlu harus dicucu, ya kan? Itu kan ekstrim kali, ya enggak? Tapi membunuh orang lain sampai berdarah-darah itu cukup dengan apa? Membunuh dengan kata-kata. Tuhan gak mau dengar. Kalau di mulut dari tangan kita ini, sekarang lagi musim tulisan lewat media sosial, gak perlu ya nanti dari mulut kalau ketemu. Tapi kalau dari media sosial cukup dengan jari-jari, ya kan? Iya nih, si ini bla 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 bla, cukup kita ketik. Ya, pembunuhan karakter, pembunuhan rezeki orang, ya, pembunuhan apa lagi? Teori-teori pembusukan dibuat sebusuk-busuknya supaya apa? Orang itu bisa mati pelan-pelan. Kalau orang sudah untrusted sama kita, nggak percaya sama kita, maka apa yang terjadi? Kemanapun kita nggak akan bisa direkomendasi, ya kan? Dia ini loh, tukang ribut, tukang berkelahi. Jadi nanti dipindahkan ke kelas A, kelas B, kelas C. Ini tukang berkelahi, ini tukang ribut. Jadi dicapnya seperti itu. Mari malam hari ini di perayaan Sabat ini kita bertobat. Ya, maki-maki, ya, sesudah dengan tangan, dengan apa lagi? Dengan mulut kita. Ya. Aku tidak akan mendengar, ya, kita rajin beribadah, kita rajin perayaan-perayaan, kita rajin hampir semua hari raya kita ikuti, ya. Bahkan melebihi hari raya yang ada di dalam kitab suci. Semua mau diikuti. Tetapi Bapa tidak mendengar. Kenapa? Tangan kita penuh dengan darah. Makanya Yeshua, perintah yang terutama dari junjungan kita Yeshua HaMashiach apa? Kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap akal budimu, kekuatanmu, segenap hatimu, segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi jangan melihat-lihat orang, ya. Jangan nanti karena banyak uangnya, sedikit uangnya, nggak ada uangnya, perlakuan kita berbeda. Ya. Maka di sini dikatakan Yesaya 1, ya, Bapa Yahweh memberikan engkau dan aku kesempatan, ya, supaya apa? Supaya tangan kita, mulut kita jangan penuh darah. Jangan penuh maki-makian, ya. Karena apa? Karena nanti ibadah kita ini useless di hadapan Bapa. Hari-hari raya kita gak berarti, ya. Ada di satu sisi orang, ya, taat, dia beribadah pagi siang malam, bertefilah pagi siang malam 5 waktu, bahkan 10 waktu, bahkan setiap waktu. Tetapi mulutnya dia lupa menjaga. Maka apa yang terjadi? Buyar semuanya ini. Gak berarti apa-apa. Sayang kan? Sayang gak Bapak Ibu? Kita mau supaya Bapa pemilik semesta ini menyentuh, kita sentuh dia pada malam hari ini.
kita jadi berkat. Kita memberkati. Ya. Apa, bagaimana caranya? Ayat yang ke-16 solusinya. Basuhlah dirimu sendiri. Buatlah dirimu bersih. Ya. Kita minta, siapa yang bisa membasuh kita? Siapa yang bisa membersihkan kita? Semua kita ini sudah kehilangan kemuliaan. Semua kita ini sudah lahir dari pendosa. Mungkin leluhur kita 3 generasi di atas kita, mungkin itu ada yang perampok, pembunuh, pencuri, pemerkosa, kita nggak tahu. Karena kita nggak hidup di zaman mereka. Tetapi pada malam hari ini, basuh oleh kuasa apa? Kuasa darah Yeshua HaMashiach. Makanya dia disalibkan, Bapak Ibu. Makanya dia harus naik ke atas kayu salib tanpa ada Yehuda si pengkhianat, tanpa ada tentara Romawi. Yeshua itu harus naik di kayu salib. Tetapi orang-orang yang memiliki niat jahat, dia akan dipakai untuk apa? Untuk menggenapi ini. Kalau si Yudas tidak memiliki niat jahat, niat rakus akan uang, karena dia bendahara murid-murid Yeshua. Kalau dia tidak rakus pada saat itu, pasti bukan dia yang dirasuki oleh siapa? Oleh si setan. Ketika kita punya niat jahat, di pikiran kita jahat, maka akan semakin dibuahi dengan apa? Perbuatan. Makanya hati-hati dengan apa? Ucapan, hati-hati dengan perkataan kita. Ya. Basuh dirimu sendiri, buatlah dirimu bersih. Oleh siapa? Oleh kuasa darah Yeshua HaMashiach. Udah, yang lalu biarlah berlalu. Let gone be gone, be bygone. Biarlah yang lalu sudah berlalu. Forgive and forget. Ya, maafkan, lupakan. Itu kuncinya. Anakmu buat salah kepadamu, maafkan, ampuni, lupakan. Engkau buat salah sama orang, minta maaf, ampuni. Ya, nggak boleh ada dendam-dendam. Kenapa? Karena dendam itu akan membuat hati kita cacat. Kalau hati kita cacat, maka doa-doa kita tidak akan bisa sampai kepada Syamaim. Makanya Yeshua berkata apa? Kalau engkau mau mempersembahkan sesuatu di mezbah, engkau teringat dengan kesalahan daripada saudaramu, maka apa? Minta maaf. Kita disuruh minta maaf. Itu loh ajaran Yeshua, itu loh ajaran kasih. Yeshua itu mengajarkan ajaran hubungan. Ya. Karena itu dia yang raja segala raja turun dari Syamaim untuk memberikan kita kehidupan. Jauhkanlah kejahatan dari perbuatanmu, dari depan mataku. Berhentilah melakukan yang jahat. Nah, apa yang jahatnya? Ayat yang ke-17, Yesaya 1 ayat 17. Belajarlah untuk melakukan yang baik. Nah, di dalam bahasa aslinya di sana dikatakan apa? Tetap konsisten melakukan yang baik, menabur yang baik. Yeshua mengajarkan prinsip menabur 30, 60, 100. Kalau engkau menabur, apa yang kau tabur itu akan menuai 30, 60, bahkan 100. Ini berlaku apa? Makanya 30 itu huruf apa? Lameh. 60 huruf apa? Sameh. Ya. Mem. Ya. Huruf 100 itu huruf apa? Huruf apa? Kof. Jadi kalau 30, 60, 100 itu disambung kata-katanya, ya. Kof, ya, huruf geometrianya itu adalah kof. 100. Jadi kalau disatukan lameh sampai kof itu dibaca apa? Lasakh. Lasakh itu artinya menaburi atau melempari. Apapun yang kita tabur, apapun yang kita lempari, mau kita lempar berkat sama orang, mau kita lempar kejahatan sama orang, maka itu akan kita tuai 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Mau pilih mana?
menabur atau melempari yang baik atau yang jahat. Amin. Carilah keadilan. Ya. Cari keadilan. Ya. Harus adil Bapak Ibu. Sebagai apa? Sesama manusia. Ya. Walaupun anak sendiri, walaupun keluarga sendiri, ya kalau salah ya salah. Kalau orang tua kita salah ya salah. Menurut hukum kebenaran firman Tuhan. Kalau salah ya salah. Gitu. Kemudian apa? Hiburlah orang yang tertindas. Banyak loh orang yang tertindas sekarang di muka bumi ini. Ya. Banyak haknya yang diambil. Ya, orang-orang yang berkuasa itu banyak mengambil hak-hak orang lemah. Mari, kita di sini sebagai apa? Sebagai, kalau wanita dia apa? Wanita penghibur. Maksudnya penghibur dalam arti yang positif ya. Di sini dikatakan apa? Hiburlah orang yang tertindas. Kemudian belalah hak yatim piatu. Perjuangkanlah kaum janda. Jadi jangan karena seseorang itu udah janda, terus Anda itu ngambil kelemahannya. Oh ini kan udah gak ada lagi siapa-siapanya ini. Oh ini gak ada bapaknya lagi. Oh ini gak ada suaminya. Ayo kita gas. Saudara, Anda berdoa, langit tertutup, Elohim tidak mendengar, sekalipun tahu nama Bapa. Apalagi gak tahu ya, nama yang kudus. Jadi sekarang manusia kenapa hidup, kenapa ya? Berdasarkan sistematis saja sih. Ya, karena Bapa menaruh rohnya, menaruh DNA-nya itu ada, namanya itu ada di setiap DNA. Jadi siklus manusia, maaf nggak ada ubahnya dengan siklus hewan. Kenapa? Karena zaman dulu Israel sama-sama hidup dengan Mesir, gandum hidup bersama-sama dengan ilalang. Jadi jangan Anda pikir, oh dia kan nggak percaya Tuhan, dia nggak percaya Bapa Yahweh, kok masih hidupnya masih fine-fine aja. Nah, kita nggak tahu. Siapa tahu dia di belakang sana, dia selalu melakukan yang baik walaupun dia belum percaya kepada Bapa Yahweh. Dia selalu melakukan keadilan, dia menghibur orang yang tertindas, dia membela hak yatim piatu, dia selalu menolongi janda. Walaupun kerjanya apa? Mungkin dia penjudi, Bapak Ibu. Makanya Yesua berkata apa? Janganlah kamu menghakimi supaya kamu, ya Matius 7 ya. Janganlah kamu menghakimi, jangan kita nunjuk-nunjuk orang, jangan kita paling gampang menilai orang. Karena apa? Yesua berkata, ukuran yang kamu pakai untuk menghakimi orang lain akan diukurkan kepadamu. Why? Ini firman Bapak Ibu. Jadi supaya doa kita, hari-hari raya kita, sahabat-sahabat kita menyenangkan Bapa Yahweh, maka apa yang harus kita lakukan? Oleh kuasa darah Yeshua HaMashiach kita dibersihkan, dipulihkan. Kalau ada salah-salah kata, minta ampun. Ya. Harus menghormati yang lebih tua. Karena apa? Karena itu Torah. Ya. Itu Torah. Anda menghormati bukan karena takut, Anda menghormati bukan karena apa-apa, Anda menghormati karena firman Elohim. Karena kita takut sama Bapa Yahweh. Ya. Coba kita buka Imamat 19 ayat 32. Camkan baik-baik bagi anak-anak ya. Imamat 19 ayat 32. Jadi Anda jangan takut. Anda takut. Ya. Sama-sama kita baca ya. Imamat Wayikra 19 ayat 32. Ini Torah ya. Di 1, 2, 3. Di hadapan orang yang lanjut usia engkau harus berdiri dan engkau harus menghormati kehadiran orang tua dan engkau harus takut akan Elohimmu. Akulah Yahweh Elohimmu. Mungkin orang tua itu gak pantas untuk dihargai. Mungkin. Ya. Tetapi firman Tuhan kita melakukan ini bukan karena apa-apa. Kita lakukan ini karena Bapa Yahweh. Ya.
Walaupun di rumah kita ini ada CCTV, tapi jauh lebih berkuasa CCTV-nya Elohim Israel. Ya, dia langsung bisa melihat, dia langsung bisa menengadah, melihat. Ya. Amin. Jadi kalau ada orang yang lanjut usia itu cepat-cepat berdiri. Oh, silakan Bu. Ini firman. Engkau harus menghormati kehadiran orang tua. Dan engkau harus takut akan Elohimmu. Akulah Yahweh Elohimmu. Kita melakukan itu karena takut. Jangan karena ada orang tua kita baru kita takut. Ada papa kita, ada mama kita, baru takut. Tapi kalau nggak ada, saudara, ya Bapa Yahweh melihat, ya apapun cita-cita kita, apa kerinduan kita, apa maunya kita berdoa tahun depan bisa sama-sama semuanya ke Israel. Amin. Nggak ada yang mustahil bagi Bapa Yahweh. Kalau di Muslim, ya itu mau naik haji, ya kan? Mau naik haji, ya. Tetapi di Nasrani kita itu mau sebagai imam mau datang menghadap Elohim di mana? Di Sion. Kenapa? Karena Yeshua berkata Yerusalem itu adalah kota Raja Agung. Matius 5 ayat 35. Matius 5 ayat 35. Ya, jadi kalau engkau menghormati, mengasihi, mencintai, ya kota raja. Siapa rajanya? Rajanya Israel itu adalah Yahweh Sefaot. Jadi saya melihat ada video Ustadz Somad, dia bilang apa? Saya mau hancurkan Israel katanya. Ada videonya. Sebelum dia mau menghancurkan Israel, saya jamin maka dia yang akan dihancurkan oleh Bapa Yahweh. Karena itu apa? Kotanya. Kita juga mencintai Yerusalem bukan karena lihat-lihat orangnya. Ya, nanti kan kelihatan orang Yahudi agak sombong-sombong dan agak berhati-hati dan sangat menjaga. Gak sembarangan mereka bergaul. Ya, menjaga mereka. Mereka menganggap bangsa-bangsa itu apa? Goyim, maaf, anjing. Di luar dari Israel, mereka menganggap itu anjing. Tapi karena kita percaya firman Yeshua adalah kota raja yang besar. Berarti siapa rajanya? Bapa Yahweh. Ketika kita pergi ke Yerusalem, kita beribadah di sana, kita nanti bilang apa? Kami menginjak kaki kami di Sion. Atau kami datang menghadap engkau di bait sucimu. Mazmur 122 ayat 2. Omdod hayu raglenu bisyarai Yerusalem. Kita itu sedang datang ke raja. Ya. Jadi kita persiapkan mental kita, roh kita, fisik kita. Kenapa? Karena Yeshua mati di sana. Yeshua dibunuh di sana. Tapi Yeshua juga bangkit di sana, dan dari tanah itu Yeshua juga naik ke Syamaim. Artinya apa? Di sana ada kejahatan terbesar, iya. Tapi di sana juga ada berkat yang sangat besar. Kita tinggal pilih. Ya, nanti spiritnya bisa kita bawa yang mana. Ya, tentunya kita mau membawa berkat yang besar. Amin. Karena janjinya. Ya. Sebagai penutup Yesaya Mazmur 48 ayat yang kedua. Mazmur 48 ayat yang kedua, Tehillim 48. Agunglah Yahweh. Dapat? Agunglah. Ya. Amin. Ya. Agunglah Yahweh. Dia menjadi apa? Di kota Elohim kita, gunungnya yang kudus. Di sana. Torah diberikan di mana? Di sana, di gunung Sinai.
Ishak mempersembahkan Abraham mempersembahkan Ishak di mana? Di Moria. Di mana itu? Ya di sana, di Sion, Yerusalem. Jadi kalau kita mau kembali kepada akar iman percaya itu, ya kita sedang kepada Israel, Yerusalem. Ayat yang ketiga, keindahannya menjulang tinggi. Amin. Ya, kalau kita ke Yerusalem, ke Israel, kita sedang menuju tempat yang paling indah. Kita sedang menuju kota yang gembira. Ya. Kenapa? Karena dicatat keindahannya menjulang tinggi. Ya, karena gunung tertinggi di sana gunung apa? Hermon. Dari sana dialirkan semua air ke seluruh Israel, bahkan dibagi ke Palestina. Itu dari Hermon sampai ke Mesir, bahkan sampai ke Dubai. Di Dubai hujan cuma 1 kali setahun. Mau ke bagaimana mereka punya air? Itu dari Hermon. Seluruh bumi, kegembiraan atas seluruh bumi ialah gunung Sion, di sebelah utara kota Raja yang agung. Jelas ya, siapa Raja Agung? Melek Hamlakimnya siapa? Yahweh Sebaot. Sekarang dia datang di dalam wujud manusianya, Melek Raf. Siapa dia? Yeshua HaMashiach. Kalaupun Yudas Iskariot tidak mengkhianati dia, tentara Romawi tidak menyalibkan dia, Yeshua pasti naik sendiri ke atas kayu salib. Kenapa? Karena dia harus menebus Israel. Amin. Di dalam diriku dan dirimu ada roh Tuhan, ada roh Elohim. Hidupkan, bangkitkan. Amin. Basuhlah tangan kita, basuh mulut kita. Untuk apa, saudara? Lakukanlah segala sesuatu yang baik. Bersihkan tangan kita, ya. Mari mulai hari ini, ya, enggak usah gosip-gosip, ya. Jangan kepo-kepo. Kita lakukan apa yang menjadi tugas kita. Ada yang sebagai pengusaha, ada yang menjadi seorang ibu, ada yang menjadi penolong di rumah, ya. Kita lakukan bagian-bagian kita. Ada yang tugas kita masih belajar. Amin. Kenapa? Karena Yesaya 1 ayat 27, Sion dengan adil akan ditebus dan orang-orangnya kembali dengan kebenaran. Amin. Kalau di hati kita, di hidup kita itu ada rasa cinta, rasa lapar, rasa haus akan kebenaran, berarti Sion sedang ada di dalam hidupku dan hidupmu. Ya, engkau masuk di dalam tebusan. Karena tanpa darah Yeshua tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa Pencipta langit dan bumi. Tanpa Yeshua nggak bisa. Tanpa darah Yeshua nggak ada. Tanpa pengorbanan tidak ada penebusan. Jadi kalau tanya agama apa yang paling benar, nggak ada agama yang paling benar. Tapi yang saya percaya juru selamat yang benar, juru selamat yang mampu menyelamatkan, itu hanyalah siapa? Yeshua. Nabi banyak, ya kan? Pengajar banyak, guru banyak. Tapi hanya ada satu juru selamat yang ahli dalam menyelamatkan. Siapa namanya? Yeshua HaMashiach. Dulu yang mungkin Anda dikenal tuh dengan Yesus atau Isa Al-Masih. Ya, berbeda itu. Ya, Yeshua HaMashiach namanya karena arti kata Yeshua adalah dia yang menyelamatkan. HaMashiach adalah dialah tempat keselamatan itu. Dialah yang diurapi. Ya. Amin. Mari kita berdoa.